Pisces, datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di tahun 2023, prediksi 2023. Anyway, seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksa untuk sesuai. Kalau nggak sesuai, gue saranin nonton. Nggak hanya sun sign kalian, which is Pisces, tapi juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Pisces, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin energinya juga untuk kalian. Seperti kalian lihat ya, di community, di komunitas juga udah gue posting kan ya, kalau gue ada promo untuk penutup, untuk mengakhiri tahun 2022 dengan 100.000 saja kalian sudah dapat kesempatan untuk personal reading dengan gue. Untuk lebih detailnya kalian bisa kontak WA gue aja langsung, ada nomornya di situ ya, atau di box description ada nomor WA gue. Di sini gue bisa kasih petunjuk juga, nggak hanya melalui tarot tapi juga astrologi, atau kalian mau dua-duanya juga bisa. Atau ada lagi yang gue gue juga lagi dalamin adalah human design chart kalian ya, tetap berdasarkan tempat, tanggal dan jam lahir kalian. Oke, langsung aja gue mulai dengan Conversation with God Oracle card ya. Satu kartu aja petunjuk untuk Pisces bagaimana mengakhiri 2002 dan menyambut 2023. Petunjuk untuk Pisces. The soul, your soul, knows all there is to know all the time. There's nothing hidden to it, nothing unknown. Yet knowing is not enough. The soul seeks to experience. Jadi jiwa kita tahu akan segala halnya selama ini, sepanjang tahun. Selalu tahu dia, jiwa kita selalu tahu, tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang tidak diketahui. Tapi mengetahui saja tidak cukup, jiwa mencari pengalaman. Kalian bisa screenshot supaya kalian bisa zoom ya dan terjemahkan sendiri. Oke. Langsung gue ke kartu tarot, tapi kali ini gue pakai Light Vision Tarot ya, bukan Lucky Tarot. Tetap 12 kartu, 12 bulan tapi ya, di tahun 2023. Major event per bulannya seperti apa yang Pisces perlu ketahui dengan segala dampak pergeseran planet yang ada ya. Major eventnya aja secara general ya. 12 kartu kali ini, tapi gue akan jelaskan ke 12 nya. Satu kartu, satu bulan. Apa yang Pisces perlu ketahui di tahun 2023? Segala dampak yang ada di tahun 2023, segala dampak dari pergeseran planet yang ada di tahun 2023. Apa yang Pisces perlu ketahui? Justice, Januari. Februari, The Orchard. Wow. Maret, The Fool. April, The Sun. Mei, The Chariot. Juni, The Hierophant. Juli, The Empress. Agustus,
the devil. September, the hangman. October, the high priestess. November, strength. December, the world. Under the deck, the lovers. Jadi energi Pisces secara overall tahun 2023 secara general ya, itu the lovers. The lovers itu energi Gemini. Ya. Mars di Gemini retrograde, tapi berakhir tanggal 12 Januari dia direct. Walaupun masih stagnan ya, dia belum bergerak. Tapi dia sudah mencoba membangun kekuatannya untuk bergerak, moving on ya. Mars meninggalkan Gemini itu bulan Maret ya. Jadi walaupun dia directnya Januari, dia baru mulai bergerak meninggalkan Gemini itu di bulan Maret. Oke. Nah, di rumahnya Gemini buat Pisces itu rumah keempat. Di rumah keempat di bulan April ya kan, Januari, Maret, April ya, di bulan April kalau nggak salah. Di bulan April itu juga, kalau nggak salah gue kasih tahu di bulan April itu ada gerhana matahari ya. Gerhana matahari di Aries. Ya, gerhana matahari di Aries total. Kalian dapat apa? The Sun. Bulan April. Itu tentang gerhana matahari itu biasanya dampaknya lebih kepada mereka-mereka yang mempunyai power dan otoritas. Ya. The Sun itu mengungkap kebenaran. The Sun itu pencerahan. Dan memang di bulan April gerhana matahari di Aries, artinya matahari memang di Aries ya. Seasonnya Aries. Dan rumah keempat itu tentang stabilitas emosional kita, tentang keluarga, tentang rumah tangga, tentang tradisi, tentang rumah, properti, ya. Tentang ibu. Nah, karena ini energi Aries, di rumahnya Aries itu kita dapat, di rumahnya Aries buat Pisces itu di rumah kedua ya. Rumah kedua itu tentang materi, nilai, segala hal yang sifatnya berharga atau bernilai buat kita ya. Tentang bagaimana kita menilai. Kita dapat The Orchard. Ini bedanya kartu Light Vision ini dengan kartu-kartu tarot yang lain. Ini gue pakai Major Arcana aja. Nah, The Orchard ini yang punya cuman kartu ini, The Light Vision ya. The Orchard ini adalah kebebasan kita dalam memilih, kebebasan kita dalam menggunakan hak-hak kita ya. Karena ini bicara tentang buah. Kalau kalian lihat gambarnya sendiri ya, buah-buah yang berkelimpahan itu ya. We have it, dudes. Kita punya kebebasan dalam menilai. Kita sudah cukup mengetahui. Nah, seperti kata oracle-nya ya, jiwa kita mengetahui segalanya, tapi mengetahui itu tidak cukup. Jiwa menginginkan pengalaman. Nah, ada di rasa. Buah-buah itu rasanya seperti apa sih ya. Jadi alam bawah sadar kita ini
energi Gemini ya. Gemini itu tentang pilihan itu sendiri. Lovers itu tentang pilihan itu sendiri. Bagaimana kita ingin mencari pengalaman sebenarnya. Kita ingin mencari pengalaman. Pengalaman itu adalah dirasa ya. Dan kita akan mendapatkan kebenaran itu sendiri, kebenaran, pencerahan. Akan arti dari atau akan nilai dari rasa-rasa atau pengalaman-pengalaman itu. Itu overall 2023 untuk Pisces. Oke, lanjut ya. Bulan Januari kita dapat Justice. Kita akan mendapat keadilan mungkin, atau kita berhadapan pada kita mungkin diadili mungkin ya. Karena yang jelas justice itu ya, kita akan mendapatkan keadilan atau kita akan dihadapkan pada pengadilan. Dan Justice ini energi Libra, tentang keseimbangan. Bagaimana kita menciptakan keharmonisan pada apa yang kita ingin representasikan, dan bagaimana kita di dalam. Keseimbangan dari dalam dan luar. Energi Libra. Nah, di rumahnya Libra, artinya sih kalian dapat hati-hati pada zona nyaman kita sendiri ya. Bagaimana kita ingin tampil atau terlihat. Kita diminta untuk lebih adil pada diri kita sendiri, karena kita punya batasan-batasan. Kita diminta untuk cukup mencintai diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, dan menghargai kemampuan dan keterbatasan kita. Karena pada akhirnya keterbatasan itu juga kelebihan. Kemampuan itu juga bisa menjadi kekurangan gitu. Jadi kita diminta untuk lebih kuat, yang membangun kekuatan dari dalam, untuk bisa lebih adil pada diri kita sendiri. Entah itu kebiasaan-kebiasaan kita dalam melayani orang lain. Anyway, bulan Februari bulan Februari dengan adanya kita dapat di Orchard, ini kebebasan mutlak. Kebebasan mutlak, karena jadi ada banyak buah-buah di situ yang entah punya siapa. Kalau kita ingin menggunakannya, sadari aja, semua ada harganya. Hak dan kewajiban itu sendiri. Ini di bulan Februari ini masih season Pisces ya, akhir, tapi juga seasonnya Aquarius. Di sini juga ada keterikatan yang kita harus akhiri. Ada siklus juga yang kita harus sadarin.
Jadi kebebasan kita dalam mengambil memilih gitu. Kebebasan kita dalam memilih berperilaku itu pun ada harganya. Bahkan dalam tidak memilih pun ada harganya kan gitu. Ada kewajibannya juga. Jadi kita lebih ingin merasa, mencari pengalaman akan apapun itu, nilai dari sebuah rasa. Di bulan Maret kita dapat the full. Ini energi Aries. Di season Aries ya. Kita ingin memulai pemahaman-pemahaman baru ya, menempuh apapun itu resikonya, untuk memiliki perspektif yang baru ya, intelektual yang baru, atau cara berkomunikasi yang baru ya. Mungkin lokal travel juga ya. Ya kita ingin ya mencoba-coba mencari pengalaman-pengalaman baru. Menjajal segala rasa. Karena di bulan Maret itu ya, Saturn masuk ke Pisces ya, di bulan Maret. Tanggal 7 Maret meninggalkan Aquarius, masuk ke Pisces. Nah, memang gak seheboh ini Pisces di rumah pertama ya, Pisces di rumah pertama atau Pisces ascendant atau rising sign ya, yang Saturnnya masuk ke situ, transisi di situ, itu agak lebih tragis dampaknya ya, karena memang citra diri kalian yang kalian diminta untuk berubah, ada perubahan di situ yang signifikan. Kalian diminta untuk lebih tanggung jawab, disiplin ya, pada perubahan itu sendiri. Pada citra diri yang kalian ingin bangun. Jadi pertanyaannya adalah nilai-nilai yang karena kita punya kebebasan dalam menciptakan nilai. Arti dari hidup, dari diri kita sendiri. Kita juga diminta untuk bertanggung jawab, disiplin dengan citra diri kita sendiri yang kita ingin representasikan. Okay. Karena Saturn di Pisces, sun sign beda lagi. Tergantung sun sign kalian ada di mana. Ya. Itu juga dampaknya gede, tapi nggak segede di saat sun, matahari transit di Pisces rising atau ascendant sign. Ya. Saturn itu builder gitu, membangun fondasi ya. Yang menciptakan batasan-batasan. Ya, di bulan Maret tanggal 7 Saturn masuk ke Pisces. Ya, kalian diminta untuk lebih adil kan pada diri kalian sendiri. Antara bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian keluar dengan bagaimana kalian meyakini diri kalian sebagai atau menjadi. Dan bulan Maret juga tanggal 23 Pluto meninggalkan Capricorn masuk ke Aquarius. Artinya masuk ke rumah 12 buat Pisces ya. Rumah 12.
Yang mana rumah 12 itu tentang segala hal yang sifatnya di luar kuasa kita, di luar pengetahuan kita, gelap. Nah, entah itu bisa tentang karma, tentang alam bawah sadar, tentang keyakinan-keyakinan yang membatasi diri kita sendiri, tentang keburukan-keburukan kita, trauma kita, segala hal yang sifatnya di luar material, duniawi, spiritual juga ya. Dan Pluto itu planet transformasi. Nah, jadi kita memang di titik dimana untuk menjaga keseimbangan antara gelap dan terang, di antara dualitas itu sendiri. Yep. Untuk bulan April yang masih seasonnya Aries ya, tadi gue udah bilang ada gerhana matahari ya, jadi gue nggak perlu jelasin lagi kan ya, untuk bulan April ya. Okay. Ya. Langsung kita ke bulan Mei ya. Bulan Mei itu ada Jupiter meninggalkan Aries. Oh, iya. Jadi Jupiter itu ada di bulan Maret berarti ada gerhana matahari dan juga Jupiter. Ya, Jupiter juga ada di situ. Artinya pencerahan dan kebenaran di sini bagaimana kita melampaui kegelapan kita sendiri. Ya, menyadari kegelapan kita dan melangkah ke terang kan gitu. Dan di bulan Mei Jupiter meninggalkan Aries masuk ke Taurus. Di bulan Mei kita dapat The Chariot. The Chariot ini energinya Cancer. Tapi yang kita perlu ketahui adalah Jupiter, energi Jupiter di Taurus itu bagaimana kita melampaui ya. Jupiter itu tentang visi-visi kita ke depan juga, arahnya kemana ya, kompas kita kemana. Dan rumah kelima itu tentang bagaimana kita having fun ya. Tentang nilai-nilai apa yang kita bisa nikmati kan gitu. Karena Taurus itu tentang nilai. Tentang materi. Dan Jupiter tuh arahnya. Nah, dan bagaimana kita melampaui batasan-batasan kita juga ya. Karena Jupiter tuh berkah spiritual. Rumah kelima itu tentang anak-anak, tentang jiwa kekanak-kanakan kita, tentang romance, love affairs, kreativitas, bagaimana kita mengekspresikan diri ya. Dengan energi The Chariot kita akan menang, kita akan mendapatkan kemenangan karena kita mampu mengontrol diri kita sendiri di antara gelap dan terangnya dari kedua sisi dualitas dari dalam diri kita sendiri ya, energi Cancer. Dan di rumahnya Cancer juga ya, simple juga untuk so far sih, simple ya Pisces energinya tahun 2023. Di bulan Juni hold on, di bulan Mei itu tanggal 1 ya, Pluto retrograde di Aquarius. Nah, jadi ada
hal-hal yang kita pahami di sini dengan kita mampu mengendalikan, mengatasi dualitas dari dalam diri kita, kita kan akan mencapai kemenangan ya. Di situ kita bisa melihat siklus ya, sesuatu yang sudah berakhir, supaya untuk kita bisa maju, moving forward. Nah, bulan Juni ya, bulan Juni kita dapat The Hierophant. Tanggal 11 Juni Pluto yang retrograde di Aquarius itu dia kembali ke Capricorn. Secara general artinya buat Pisces itu Plutonya kembali ke Capricorn itu kembali ke masalah network dan lingkungan sekitar ya. Kita diminta untuk membangun kekuatan dari dalam atas komitmen kita sendiri dalam melayani orang lain, dalam keseharian ya, dalam bagaimana kita menggunakan waktu kita sendiri, dan bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Komitmen kita apa, nilai-nilai yang kita gunakan tuh atas dasar apa. Itu renungan buat bulan Juni ya. Renungan buat bulan Juni ya. Dan ini energi Taurus tadi, The Hierophant ya. Taurus, Jupiter di Taurus. Yang mana di Taurus itu kan ada ada Uranus juga ya. Uranus akan stay di Taurus sampai tahun 2026. Kalau komitmen kita itu ingin memulai atau pekerjaan baru ya, ingin menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru, atau bagaimana kita ingin melayani orang lain dengan cara yang baru, kita harus bisa bangun kekuatan dari dalam diri kita sendiri ya. Bulan Juli kita dapat The Empress, ini energi Venus ya. Sebelum gue jelasin ini energi Venus ya, tanggal 19 Juli Nodes Moon ya, North Nodes dan South Nodes yang selama 2 tahun terakhir ini ada di Taurus, aksisnya Taurus dan Scorpio. Tanggal 19 ini dia bergeser ke Aries dan Libra ya. North Node-nya di Aries, South Node-nya di Libra ya. Buat Pisces ya, artinya North Node-nya ada di rumah kedua dan South Node-nya ada di rumah ke-8. North Node itu adalah kepala naga ya. Fokus kita sampai 2 tahun ke depan adalah di rumah kedua, tentang nilai dan materi ya, apa yang bernilai, apa yang berharga, bagaimana kita menilai ya, tentang materi kita sendiri. Dan rumah ke-8 itu juga tentang finansial. Rumah ke-8 itu juga tentang bagaimana kita berbagi dalam hal-hal yang sifatnya milik bersama, tentang kebersamaan ya, tentang kontrol, power ya. South Node di situ artinya hal-hal yang kita sudah ngelotok ya. Sehingga arahnya adalah ke rumah kedua lebih tepatnya. Dan rumah ke-8 itu juga tentang bagaimana kita mengetahui, mengenali, mengakui, menyadari batasan-batasan ya. Termasuk kontrol dan power itu juga ya.
Nah, untuk bulan Juli itu sendiri juga ada Venus ya, tanggal 23 Juli sampai 4 September, hampir 2 bulan dia retrograde di Leo. Dan ini kita dapat di Empress. Di Empress itu energi Venus bulan Juli. Dan Venus itu tentang money, relationship, and harmony ya. Tentang value. Rumahnya Leo. Rumahnya Leo itu ya di rumah ke-8 ini. Di rumah ke-8 itu tentang bagaimana kita berbagi dalam kebersamaan atau hal-hal yang sifatnya bersama ya, tentang batasan-batasan itu ya. Dan kita dapat the devil, zona nyaman. Kita diminta untuk menyadari itu, zona nyaman. The devil itu segala hal yang mengkhawatirkan kita, yang buat kita khawatir, yang buat kita cemas ya. Kekhawatiran itu sendiri sudah zona nyaman. Dan the devil ini energi ya, Pluto. Pluto di bulan Juli itu ada di mana? Oh ya, Pluto square dengan North Nodes. Baiklah. Nah, Pluto square dengan North Nodes. Konflik dengan North Nodes. Jadi zona nyaman kita ini, kekhawatiran kita ini justru sangat berdampak pada nilai-nilai yang kita, bagaimana kita menilai. Karena North Nodes ada di rumah kedua kan, materi dan nilai itu sendiri di Aries. Jadi di Juli ini dengan energi Venus ya, bagaimana kita menciptakan harmoni dalam kita hubungan kita berrelationship. Itu juga berkaitan dengan bagaimana kita menilai atau menghasilkan materi, tentang materi itu sendiri. Dan bagaimana kita berada dalam zona nyaman kita, entah itu kekhawatiran kita sendiri. Dan ini energinya Capricorn ya, di bulan Agustus ini. Gue langsung nyambung aja ke bulan Agustus. Kita diminta untuk kuat. Lagi-lagi Pluto retrograde di Capricorn. Kembali. Karena Pluto balik direct di Capricorn itu nanti bulan Oktober. Jadi di bulan Agustus Pluto masih retrograde di Capricorn, kembali lagi di Capricorn. Jadi hati-hati dalam zona nyaman kita, entah apapun itu zona nyaman kita ya, dalam kebersamaan mungkin ya. Sadari kita juga punya batasan dan kemampuan. Bulan September bulan September kita dapat The Hangman, sesuatu yang sudah harusnya kita akhiri. Ini energi kita sendiri, Pisces.
Dan di rumah yang Pisces ada apa? Justice, keadilan. Kita harus bisa adil pada diri kita sendiri. Kita harus bisa mengakhiri yang nggak perlu menunda-nunda. Untuk keadilan itu kita harus bisa. Ya kita kan diminta untuk membangun kekuatan dengan energi the devil. Atas network yang ada, lingkungan sekitar kita. Bulan Oktober kita dapat the High Priestess, energi kita lagi Pisces. Saturn di Pisces ya. Kita mencoba untuk diam, mencermati dalam diam, dalam dualitas itu sendiri, memahami tanpa berpihak. Kita mencoba untuk balance. Di bulan Oktober itu Pluto direct di Capricorn, right? Tanggal 10. Kalau kita ingin menciptakan keadilan, itu akan terjadi. Karena Pluto adalah planet transformasi. Itu akan dilancarkan lah. Bulan November kita dapat strength. Kita diminta untuk membangun kekuatan dari dalam diri kita sendiri ya, untuk mengekspresikan pada lingkungan sekitar kita, network kita, pertemanan, sahabat, whatever ya, untuk mengekspresikan. Ini energi Leo ya. Di rumahnya Leo ada apa? The Devil. Tentang zona nyaman tadi, kekhawatiran, zona nyaman ya, dalam kebersamaan. Dan bulan November itu kenapa? Bulan Desember kita dapat the world. Siklus itu sudah komplit ya, the world, energi Aquarius. Pluto akan kembali ke Aquarius, tapi itu bulan Januari tahun 2024. Karena bulan Desember dia masih ada di Capricorn ya. Tapi kita cukup menyadari ada sesuatu yang sudah komplit ya. Selesai. Karma, entah itu alam bawah sadar, keyakinan yang membatasi diri kita sendiri ya, dan itu di rumahnya Aquarius. Alright, semoga mudah dipahami, resonates, dan kalau iya jangan lupa untuk like, comment, and share.